10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Shalom. Kita akan mempersiapkan hati kita. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau memuliakan Tuhan pada pagi hari.
pujian kami Tuhan. Engkau hadir dalam hati kami. Engkau hadir di setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita membawa persembahan, ucapan syukur kita pada Tuhan. Bawa ucapan terima kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami akan mau bersorak lagi. Kami akan mau memuliakan Engkau. Engkau hadir dalam setiap hati kami untuk kami menyatakan kasih-Mu di dalam kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kita sama-sama katakan amin. Mari kita memberikan tepuk tangan bagi Tuhan. Mari bersama-sama dengan saya untuk tepuk tangan. Kuasa dan raja mulia
tepuk tangan. Amin. Amin. Kita akan bersorak-sorai lebih dahsyat lagi. Amin. Amin.
Lagu ini mengatakan kami tidak akan pernah bawa selain yang terbaik. Sebuah korban syukur di hadapan Tuhan. Begitu kita sebut kata korban, sebetulnya kita mesti sadar bahwa tidak ada yang nyaman, tidak ada yang baik yang ada dalam diri kita, yang bisa kita persembahkan di hadapan Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang mengaruniakan, maka tidak bisa kita mempersembahkan segala sesuatu di hadapannya. Tapi hari ini kalau kita boleh berdiri di hadapan Tuhan, hari ini kita boleh mengalami semua yang ajaib, itu karena anugerah Tuhan. Biar siang hari ini semua yang ada dalam hidup kita ditaruh di altar Tuhan, ditaruh di mezbah Tuhan. Biar keluar dari hati setiap kita yang terbaik, bukan yang baik, tapi yang terbaik dipersembahkan kepada Tuhan. Selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu, Yesus, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu, Yesusku, terimalah korban syukurku ini, ya Tuhan, yang mengalir di hatiku sebagai biar keluar dari hati setiap kita. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan, ya Tuhan, Engkau yang menerima korban syukur kami, Tuhan. Korban syukurku ini yang mengalir di hati sebagai penyembahanku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Sebab hidup kami terbuka 24/7 di hadapan-Mu. 24 jam sehari, 7 hari sepekan selama kami hidup dan ada. Hidup, hati, jiwa, tubuh kami terbuka di hadapan Tuhan. Biar itu jadi penyembahan yang harum dan berkenan
dan korban yang berkenan di hati Tuhan, a pleasing sacrifice before you, God. Engkau yang berkenan dengan semua yang naik dari hidup kami, semua gemah hati kami, yang jadi butir pikiran kami, dan apa yang diproduksi lidah bibir kami, serta tindakan dan perbuatan kami setiap hari, bahkan saat tidak ada seorang pun yang melihat. Engkau suka, Engkau berkenan. Biar semuanya jadi korban yang harum di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hati kami siap ya Allah, bicara pada setiap kami. Sebab satu patah kata dari Tuhan itu mengubah hidup kami untuk selama-lamanya. Kami haus dan lapar akan Engkau sendiri. Firman-Mu berkata, berbahagialah mereka yang haus dan lapar akan kebenaran, sebab mereka akan dipuaskan. Hari ini roh jiwa kami dipuaskan. Kami mengalami Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang siap sangat diberkati, sama-sama katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Shalom semuanya. Sempat heboh ya. Lagi nyembah, tiba-tiba ada yang rame di situ. Teman-teman, kita mesti tahu bahwa di hadirat Tuhan semuanya terbuka. Amin. Kita mau nyampul diri kita pakai apa? Kita mau sampul diri kita pakai perbuatan yang baik di hadapan manusia, orang bisa dikelabui. Tapi di hadapan Tuhan tidak bisa. Kalau kita punya sikap hati terbuka di hadapan Tuhan, hidup kita akan enteng dan luar biasa. Amin. Oke. Kalau kita punya sikat kayak di belakang ini kan sikat untuk apa itu? Dikasih odol ya. Dikasih odol gosok apa gigi? Enggak kan ya? Sikat apa itu kira-kira? Ya sikat kamar mandi lah, sikat WC lah, pokoknya tidak dipakai untuk menggosok gigi manusia, betul ya? Kalau gigi badak saya nggak tahu, gitu. Tapi yang jelas tidak juga. Tapi suatu hari oleh seorang anak umur 2 tahun ini, tiba-tiba anak umur 2 tahun itu ambil sikat, disikat ke mobil, serak. Pengen bantu papinya gitu ya. Papinya lihat syok, udah belariat semua mobil. Siapa itu? Wajahnya siapa? Lah kalau Om Sam tahu, karena Om Sam ngerti kejadiannya kurang lebih itu. Ini wajahnya Koko Adliru waktu umur masih 2 tahun gitu. Masih umur 2 tahun dia mau bantu papinya nyikat gitu. Cuman begini, karena sikatnya tidak tepat jadinya kebaret semua, betul ya? Karena kan kalau mobil minimal pakai kanipu, semprot dulu ada caranya. Tapi whatever, karena bapaknya pernah dengar cerita suatu hari di sebuah negara, itu ada seorang anak ini pengen bantu bapaknya. Ya, dia pengen bantu bapaknya karena pulang kantor capek, dia sikat mobilnya. Ya pakai sikat kayak gitu, tapi gawat, semobil disikat semua, blaret. Bapaknya marah-marah, dikebukin tangan anaknya. Sampai akhirnya tulang-tulang jarinya remuk semua dan tidak bisa dipulihkan. Ketika dibawa ke rumah sakit, anaknya nanya, "Papa, tanganku bisa sembuh lagi apa enggak?" Nangis bapaknya. Apakah harga mobil dan tangan sama? Enggak sama ya. Jadi seringkali tindakan kita yang baik itu bisa keliru kalau caranya tidak baik. Tapi Tuhan tidak seperti bapak-bapak di dunia yang bisa salah paham. Bapak kita di surga ngerti hati kita. Amin. Jadi hari ini kita mau belajar. Tadi kita nyanyi takkan pernah kubawa selain yang terbaik. Masalahnya terbaiknya versi kita belum tentu terbaiknya versi Tuhan. Betul enggak? Betul ya nyonya? Terbaiknya versi kita belum tentu terbaiknya versi Tuhan, betul? Seorang anak nyikat pakai sikat WC tadi, wah yang penting papiku senang. Ternyata blaret semua, tidak sama. Jangan-jangan yang kita pikir selama ini, I have given my best to the Lord. Aku sudah kasih yang terbaik buat Tuhan. Ternyata di hadapan Tuhan gak baik. Kita mau belajar supaya tidak ada yang keliru sepanjang umur hidup kita. Amin. Yuk kita sama-sama buka Alkitab kita. Kita akan sama-sama baca satu bagian firman Tuhan di kitab Yohanes.
Yohanes 4 ayat yang ke-24. Gampang ini ya, 4:24. Yohanes 4 ayat ke-24. Yuk kita baca bersama-sama dengan suara keras. Yohanes 4 ayat 24, 1, 2, 3. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Versi BIMK Bahasa Indonesia masa kini dikatakan sebab Allah itu roh. Oke. Dan hanya dengan kuasa roh Allah orang-orang dapat menyembah Bapa sebagaimana Ia ada. Di sini ada yang bisa lihat Tuhan? Ada yang bisa lihat Tuhan? Enggak tuh. Lah kok percaya sama Tuhan? Kenapa? Enggak percaya itu dimarahin, maafin. Bisa lihat Tuhan? Enggak tuh. Tapi bisa percaya. Itu karena iman. Iman tidak perlu lihat. Kalau lihat dulu baru percaya, bukan iman itu namanya. Nah, Tuhan yang kita sembah itu roh. Karena roh tidak kelihatan, kita nyembahnya tidak pakai cara seperti biasanya. Pakai roh dan kebenaran. Karena kalau pakai roh dua nanti tersesat. Nah, itu harus dua-duanya jalan bersama. Oke. Sekarang kita mau lihat the message bilang seperti ini. Saya bacain aja ya. Jadi bagaimana dirimu dan bagaimana kamu melibatkan diri hidup bersama Tuhan, ya itulah yang dihitung Tuhan. Penyembahanmu mesti melibatkan menyembah dalam roh dan kebenaran. Itulah yang sebetulnya Tuhan Allah Bapa kita cari. Mereka yang secara jujur dan sederhana mereka mencari Tuhan dalam penyembahannya. Jadi nyembah Tuhan itu secara jujur dan sederhana. Kalau jujur tuh artinya ya yang di dalam dan di luar sama. Makanya Tuhan salah satu favoritnya itu anak-anak. Karena anak-anak tertentu ya, enggak semua anak-anak. Itu kan apa adanya, luar dan dalam sama. Kalau manusia semakin dia umurnya nambah, semakin pergaulannya luas, dia semakin pinter. Pinter apa? Pinter, kalau sama si A pakai wajah ini, si B pakai wajah ini, si C pakai wajah ini, betul ya? Makanya ada istilah main muka, pakai topeng dan sebagainya. Di hadapan Tuhan itu enggak laku semuanya. Roh dan kebenaran juga artinya simply and honestly. Sederhana dan jujur. Di hadapan Tuhan sederhana dan jujur. Jadi ada 3 hal sebetulnya. Kita mesti keep it simple sama Tuhan yang sederhana. Jujurlah di hadapan Tuhan dan hidup dengan real tuh apa adanya, memang setiap hari 24 jam per 7 memang dengan Tuhan. Jadi tidak hanya di ruangan ini saja kita pakai wajah malaikat, di luar muncul aslinya lagi, tidak loh. Dengan Tuhan tidak ada hentinya, betul? Kayak jam terus 24 jam muter terus. Nah, itu yang dihitung Tuhan. Penyembahan itu bukan waktu kita tadi di sini, lagu tempo lambat, semuanya meremangkat tangan, itu salah satu bagiannya. 24 jam tuh mulai kita melek sama merem sepanjang tidur tuh nyembah Tuhan loh. Makanya apa yang keluar di hati kita, naik ke mulut turun ke tangan, ke seluruh anggota badan, itu penyembahan. Jadi kalau kita ngerti itu penyembahan, apakah kita bisa ngomong kasar? Bisa enggak? Enggak bisa. Lihat yang jelek-jelek bisa? Loh, aku mataku ini ngelihat yang baik-baik, kan aku nyembah Tuhan, betul ya? Apakah tangan ini bisa dipakai untuk kejahatan? Tidak bisa. Ngerti ada satu lagu ya? Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Nyembah loh. Hidupku. Coba di sini semua hidup, betul ya? Sebentar saya curiga nih, coba sampingnya ditanyain kamu hidup apa enggak? Hidup kan? Kalau hidup berarti selama kita hidup kita menyembah Tuhan. Itu real loh. 24 jam. Bahkan ketika Tommy lagi gitu di kuping kita itu kan sesuatu yang sumbang. Betul enggak? Siapa ngerti itu diterjemahkan di hati Tuhan? Nyembah aku ini Tommy ini. Pak, masa nyembah kok kayak gitu? Kita tidak bisa pakai cara pikir Tuhan dengan cara pikir kita. Ditukar-tukar enggak bisa.
Lah Tommy bisanya cuma kayak gitu. Nanti kalau Agus gimana cirinya? Moh, gitu kan? Siapa yang sangka cuman kata moh, itu di hadapan Tuhan itu suara yang merdu loh. Karena itu keluar dari hatinya, mau nyembah keluarnya moh. Sedangkan kita yang bisa ngomong A, I, U, E, O jelas dirangkai sama konsonan bikin bunyi bahasa, nyembah Tuhan malas-malesan. Ayo dihitung yang mana di hadapan Tuhan. Yang kayak gitu tuh. Makanya real dengan Tuhan itu apa adanya. Dan itu yang dihitung oleh Tuhan. Ya. Di naskah aslinya seperti ini kata nyembah. Semua sudah tahu tapi saya ulangi lagi ya. Yuk sama-sama katakan proskuneo. Proskuneo. Itu bahasa Yunani artinya nyembah. Nyembahnya kayak apa Pak? Kayak gini. Yang pertama ya, berlutut. Ya, bisa kan berlutut kan kayak gini kan? Berlutut itu fisiknya. Ya, on my knee, nyembah. Tapi ada lagi yang kedua. Yang kedua itu artinya obeisance. Dia nyembah sampai dia tengkurap, bukan tengkurap apa ya? Ya tengkurap ya di hadapan Tuhan kayak gitu. Tapi kok bisa Pak orang sampai tengkurap? Kalau raja-raja zaman dahulu, terutama dari kerajaan yang memang dia otoriter sekali, itu kalau ketemu rajanya, itu nggak boleh mandang wajahnya. Ya beberapa kalau kita di kerajaan Nusantara juga ada ketemu raja, ketemu prabu, ketemu sultan, itu haram hukumnya seorang abdi mandang mata. Di Alkitab juga sama dikatakan seperti seorang hamba perempuan yang melihat tangan nyonyanya. Kok cuma lihat tangan, tidak boleh lihat matanya soalnya. Nah bentuk penghormatan tertinggi itu nyembah sampai tengkurap. Itu yang dilakukan Abraham, yang dilakukan tua-tua di kitab Wahyu dan sebagainya. Sampai nyembah ke titik itu, tapi itu fisik. Lah untuk sampai ke fisik, itu yang di dalam mesti nyembah dulu, amin. Kalau enggak bisa. Kita di TS soalnya kita free ya, KJS ini ya. Teman-teman boleh nyembah sama angkat tangan, sama tepuk tangan, sama bersorak, sama tersungkur tuh boleh loh. Jadi WL tidak perlu nyuruh lagi, ayo tepuk tangan, berikan kemuliaan, tidak perlu loh sebetulnya. Karena setiap kita masing-masing dengan Tuhan terbuka kasih yang terbaik. Amin. Loh, teman-teman kita akan mulai dari yang sederhana. Yang paling sederhana. Nah, di sini punya panca indera. Tahu panca? Panca itu indera itu penglihatan. Pendengaran, penciuman, perabaan, sama satu lagi apa ya? Pengecap, oke. Beberapa ada yang punya indera keenam. Beberapa inderanya belum berfungsi dengan baik. Saya bilang belum, saya enggak bilang tidak berfungsi, karena di dalam Tuhan semuanya tidak ada yang mustahil, amin. Hari ini yang matanya mungkin masih belum jelas, Tuhan kalau buka bisa ya. Oke. Kita mulai dari yang sederhana. Memberi yang terbaik itu artinya panca indera diaktifkan semua untuk Tuhan. Nah, ini kan kita lagi sharing firman. Kita punya kuping ya kan? Kalau kuping kita bisa mendengar, dengerin dengan baik. Dalam bahasa Indonesia itu ada dua, mendengar dan menyimak. Bahasa Inggrisnya hearing and listening. Dengar, masuk kuping kanan bisa keluar kuping kiri. Tapi kalau listen atau menyimak, masuk ke hati. Terus penglihatan, ya, mata lihat ke sini, tidak perlu nengok kemana-mana. Itu memaksa diri kita, dikunci pandangannya. Tangannya ini kan punya tangan ini, fokus tidak kemana-mana. Sama dalam segala hal. Itu yang sederhana. Saya belum bicara yang lain-lain ya. Tapi nyembah kita mulai dari situ. Oh, itu kan kalau dulu, sekarang saya tidak ada ya. Kalau lagi doa siang, doa bangsa-bangsa itu kan ada teman kita ngopinya jalan-jalan, betul ya. Nanti Mbak Kus lagi mimpin doa, usah jalan ke sana, jalan ke sini dan sebagainya. Dan akhirnya jalan-jalan beneran sampai keluar sekarang ini akhirnya. Yang terbaik ini tubuh kita ini kan baik Allah ya. Diam di hadapan Tuhan. Oke, selanjutnya. Sekarang kita mau lihat dulu teman-teman. Tidak semua orang nyembah itu ada yang seneng, ada yang enggak loh. Ada yang orang ini nyembah Tuhan serius, malah dia ngomongin, ngapain kayak gitu. Dan yang gituin muridnya Tuhan sendiri. Yuk diklik tan.
Now the Passover and the festival of unleavened bread were only 2 days away, and the chief priests and the teachers of the law were scheming to arrest Jesus secretly and kill him. But not during the festival, they said, or the people may riot. Peristiwa ini terjadi di kota Betania. While he was in Bethany, reclining at the table in the home of Simon the leper, Yesus a lagi woman came with an menikmati sebuah alabaster jar perjamuan of dengan very murid-muridnya. expensive perfume made of pure nard. She broke the jar. Tiba-tiba and poured ketika the Yesus sedang perfume on his head. perjamuan, ada seorang wanita, Some of those present were dia saying bawa minyak indignantly to one another, minyak tuh "Why buli-bulinya this wasted dipecahkan, perfume? dia mengurapi Could have been rambutnya sold for more Yesus. than a year's wages and the money given to the poor." And they rebuked her Nah, harshly. kemudian ada muridnya yang bernama Yudas, dia ngomong, "Tuhan ngapain dipecahin minyak Leave her alone, semahal itu, kan bisa said dikasih ke Jesus. orang miskin." Why are you bothering her? Nih ya, ini She has wanitanya, done a beautiful thing to me, ini Yudas ya, The ini poor you wanita will sedang always have mengurapi with rambut Yesus. and you can help them anytime you want, but you will not always have me. She did what she could. She poured perfume on my body beforehand to prepare for my burial. Truly, I tell you, wherever the gospel is preached throughout the world, what she has done will also be told in memory of her. Then Setelah Judas dengar itu, Iscariot, Yudas one of pergi, the 12, dia menemui went to the chief orang-orang priests Farisi dan to ahli betray Taurat Jesus to untuk membuat sebuah persepakatan gelap. They were delighted to hear this and promised to give him money. So he watched for an opportunity to hand him over. Yuk kita sama-sama buka di Matius. Matius 26 ayat yang ke-7. Ini ceritanya seperti ini. Matius 26 ayat yang ke-7. Sudah ketemu? Matius 26 ayat yang ke-7. Judul perikopnya apa? Yesus diurapi. Kita baca mulai dari ayat yang ke-6. Ketika Yesus berada di Betania, rumah Simon si Kusta. Betania dari bahasa Ibrani Bethani, artinya rumahku. Di rumah Simon si Kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya, membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Ceritanya tiba-tiba ada seorang wanita datang pada Yesus bahwa minyak urapan itu mahal banget harganya. Dicurahkan di atas kepala Yesus. Itu minyak mahal ya. Minyak mahal ini dicurahkan, kemudian ada muridnya yang komentar. Komentarnya apa? Yuk sama-sama dilihat ayat yang ke-7. Ayat yang ke-8. Coba kita baca bersama-sama. Ayat ke-8 bilang apa? Melihat itu, murid-murid gusar itu marah ya, dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini?" Itu kalau dikonversi memang harganya jutaan. Dan murid ini kalau kita mikir dari zaman Yesus sampai zaman sekarang memang banyak orang miskin, tidak habis-habis itu. Setiap zaman selalu ada itu. Ya memang bisa dikasihin. Ya. Dan Yesus jawab, orang miskin selalu ada padamu. Kita geser lagi ya, yuk ke Markus. Ini Markus ceritanya kita lihat dari Mas Markus, ceritanya caranya seperti ini. Cerita yang sama. Markus 14 ayat 4. Ya. Jadi Injil ini dari satu cerita dilihat oleh dari berbagai orang yang berbeda.
Markus 14 ayat 4. Sudah ketemu ya? Ada orang yang apa? Menjadi gusar. Loh, tadi murid-murid yang gusar, sekarang ada orang. Kalau ada orang tuh banyak atau sedikit? 1 atau 2 atau 4? 1 ya. Ada orang. Ya bisa 2 sih sebetulnya. Dan berkata seorang kepada yang lain. Oh, berarti banyak. Untuk apa? Pemborosan minyak narwastu ini. Loh, berarti yang dikerjakan wanita tadi mengurapi kepala Yesus disebut sebuah pemborosan. Yuk maju lagi ke Yohanes. Yohanes yang ke-12. Yohanes juga lihat kisah yang sama. Begini cara beliau menceritakannya. Kita lihat di Yohanes yang ke-12. 3 orang melihat kejadian yang sama. Ini ceritanya seperti ini. Sudah ketemu? Judulnya sama ya, Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia. Perjamuannya untuk siapa? Untuk Yesus toh. Dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Nama perempuannya siapa? Maria. Pak, kok Yohanes bisa nyebut nama sih Pak? Teman-teman, setiap orang tadi saya bilangnya punya panca indera. Tapi tidak semua orang mengaktifkan dengan maksimal panca inderanya. Sama-sama lihat, buer, tabrakan truk sama truk banteng ketemu banteng. Ya saya tanya si A, apa yang tabrakan? Truk Pak. Oh iya. Sama apa? Truk. Yo. Sama si B, tabrakan apa? Truk sama truk, satu ngangkut telur, satu ngangkut minyak. Buat rebutan Pak. Oke. Yang ketiga, truk sama truk ada telur minyak tumpah semua, warga datang diangkutin semua, langsung Pak polisi datang ditangkepin yang nyolong tadi Pak. 3 orang lihat kejadian yang sama, ceritanya berbeda. Loh bukan bohong loh mereka bertiga. Cuman yang 1, 2, 3 ini mengaktifkan inderanya dengan cara yang beragam. Yohanes kebetulan diaktifkan maksimal. Maka ceritanya dalam. Oke? Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Pak, tadi kepala, sekarang kaki. Teman-teman, komplit ya. Ya dari kepala sampai kaki diminyakin semua. Dia nyorot di bagian kaki ini. Tetapi Yudas Iskariot, siapa namanya? Yudas Iskariot. Jadi ini Yudas anaknya Iskariot. Seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar? Yudas ini orang pintar loh. Pintar dari mana Pak? Otaknya jalan. Otaknya otak cuan ini. Dia ngerti ini komoditas ini dijual harganya sekian, 300 dinar. Enggak semua orang ngerti harga ya? Enggak semua orang update harga pasaran dan bisa cuan dari situ, betul enggak? Kita lihat lagi nih Yudas ya. Dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin. Wah, murah hati, sudah pintar bisnis, dermawan, CSR ini. Kayak gitu ya. Oke, kita terus. Hal itu dikatakannya nih, perhatikan. Yohanes akhirnya dia ngerti motif dibaliknya, dibalik sikapnya Yudas ya. Bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin. Saya stop dulu. Kan dia mulutnya ngomong diberikan kepada orang miskin. Makanya teman-teman, ucapan mulut seringkali tidak sama yang di hati. Hati-hati ya. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku, karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada padamu. Jadi sebetulnya biang keroknya satu.
Cukup satu orang saja yang maaf ya, satu orang yang brengsek ngerusak satu kumpulan. Betul enggak? Provokator enggak perlu banyak-banyak. Satu orang, satu grup rusak semua, betul? Makanya teman-teman perhatikan ring pergaulan kita. Pergaulan ya. Persahabatan apalagi. Anak-anak kids zaman now bilang, wah toksik banget orangnya. Hati-hati sama orang toksik. Toksik itu beracun. Cukup satu toksik saja ngerusak susu belanga. Gitu. Hati-hati dengan pergaulan. Pak, tapi kan nggak bisa milih. Bisa. Kalau kita bersahabat bisa milih, berteman nggak boleh milih, betul ya? Nah, ini yang terjadi. Yudas itu bukan orang nggak bisa apa-apa loh, dia pinter. Pak, dari mana tahu pinter? Yang pertama, teman-teman kalau sekolah atau kerja di perusahaan atau di organisasi manapun, yang dipilih jadi bendahara itu orang yang maaf nggak bisa ngitung atau yang bisa ngitung. Ya mesti bisa ngitung uang ya, dan bisa dipercaya, dan biasanya yang mereka punya kemampuan ekonomi lebih. Betul ya? Bendahara, keuangan dan sebagainya. Nah, Yudas ini dia pegang posisi sebagai bendahara organisasinya Yesus. Yesus punya murid-murid, punya duit enggak Yesus? Punya. Loh, sampai dia harus memperkerjakan seorang bendahara tuh punya duit. Pelayanannya ada duitnya tuh Yesus itu. Duitnya dari mana tidak dijelaskan, tapi ada duit itu. Sampai butuh seorang bendahara. Artinya Tuhan butuh das, keluarin duit das. Ada keluarin ini. Duitnya banyak atau sedikit? Ya, Pak sedikit Pak, Yesus kemana-mana jalan kaki. Ya jalan kaki gak ada Gojek dan Grab hari itu ya kan. Coba perhatiin Alkitab berkata apa. Yuk kita lihat lagi. Kita kalau baca Alkitab diulang, didalemin, nanti dibuka loh itu firman. Jadi jangan sekilas bacanya ya. Oke, kita lihat ayat yang ke-6. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Kalau sering diambil banyak atau dikit berarti? Kalau duitnya cuma 1 juta, ngambilnya 900.000 ketahuan ya kan? Ini ngambilnya dikit-dikit nambah terus, apalagi kalau cash flow-nya lancar ini. Wah besok ada lagi kok, ada donasi buat Yesus. Nah, aku ambil dulu saja. Itu enggak ketahuan. Artinya dia sudah kebiasaan itu. Sampai disebutkan ia adalah seorang pencuri, artinya dia predikatnya maling. Kalau dia, karena dia pernah mencuri, beda ya kan? Pernah mencuri dan dia adalah seorang pencuri, itu kan beda, betul kan? Nah Yudas ini sudah kebiasaan ngambil duit yang dia pegang. Loh dia pegang loh duit itu. Yesus percaya, Pak kok Yesus tidak negur? Memang tidak ditulis, tapi saya percaya Yesus sudah 1, 2, 3, 4 kali ngasih teguran, lisan, agak keras, SP 1 sampai SP sekian, gak mempan juga. Sehingga akhirnya ini yang terjadi teman-teman. Karena Yudas ditegur tidak mempan, kita ngerti akhirnya seperti apa? Saya bikinkan sebuah gambarnya seperti ini. Yudas itu kan murid Yesus, betul? Disciples ya kan? Kita semua murid Yesus, betul? Kita murid atau fansnya Yesus? Kalau fans tuh begini loh, fans tuh kan wah BTS manggung, wah ramai ye, gitu kan ya. Senang, Yesus datang, haleluya, sorak-sorai. Fans bisa histeris, bisa heboh. Tapi kalau murid itu, kalau murid cirinya apa? Harus disiplin. Kata disciple dari bahasa Latin disciplere, artinya disiplin. Ikut masuk kelas disiplin enggak? Pak, tapi kan kelasnya online. Online harus disiplin tetap kan? Sekolah jam 7 masuk jam 7. Nanti alasannya jam 9 Pak, jaringannya enggak ada. Itu alasan masa kini jaringan bermasalah, padahal enggak bermasalah, itu bisa dibohong-bohongin kayak gitu ya. Ujian harus ikut kalau mau naik kelas, betul ya? Itu murid. Nah Yudas ini murid loh. Oke, dia mengawali jadi murid. Oke kan murid kan? Dari semua murid, Yudas ini menonjol. Karena dia menonjol, dia dipilih, dia naik ini. Dipilih jadi apa? Treasure atau bendahara. Loh kalau kita satu kelas, bendaharanya berapa orang? Pak, sekelas ada 40 bendahara semua, ya udah ada ya kan? 1 atau ada wakil bendahara 2. Dipilih kan yang menonjol, wah ini bisa dipercaya. Ini kok pegangin duit bisa ngelolanya itu. Perhatikan loh teman-teman.
Yuk sama-sama katakan jatuh. Belum semua, jatuh. Sekarang saya tanya, jatuh ke atas atau ke bawah? Kok tidak ke atas kenapa? Ke atas terbang mana ya? Ada yang menghukum gravitasi, jatuh. Jatuh. Hati-hati ketika kita mulai diangkat Tuhan ke atas. Setiap kita pengen diangkat Tuhan, ya kan? Hidup dari satu kemuliaan ke kemuliaan selanjutnya, from glory to glory. Itu janji Tuhan. Diangkat tinggi dalam kemuliaan, oke. Tapi mesti hati-hati, di tempat tinggi selalu ada risiko jatuh. Jadi ujian sesungguhnya bukan waktu kita di tempat yang rendah. Sudah di tempat rendah mau direndahkan lagi enggak masalah. Makanya ada namanya tinggi hati, lawannya rendah hati. Nah di situ problemnya teman-teman ya. Ketika dia sudah mulai dari treasure atau bendahara, itu mulai terjadi. Kalau dia merasa, duitnya banyak, ambil dikit dulu nggak apa-apa, besok ku ganti. Atau ternyata mau ganti lupa sendiri karena saking banyaknya utangnya ya. Akhirnya sudah jatuh dia. Jatuh dari seorang apa? Pencuri, thief, pencuri ngambilin. Dia tidak akan jadi pencuri kalau tidak megang duit, betul? Nah masalahnya orang tidak akan bisa diuji kalau dia tidak pegang sesuatu. Jadi begitu hidup kita dipegangin sesuatu oleh Tuhan, hati-hati itu ujian. Amin. Jadi Pak, aku aman orang megang apa-apa kok. Coba begitu dikasih kepercayaan, tanggung jawab, berkat, ujiannya datang. Makanya setiap kita harus sangat diberkati, amin. Harus supaya kita juga tahan uji. Kan ada lagu ya, Mas perak dan permata, apa? Tiada artinya. Orang bisa bilang tiada artinya kalau sudah punya. Kalau belum punya ya nanya tiada yang punya. Seperti itu. Karena enggak punya emas perak permata mau diambil apa yang diambil, enggak usah takut ya kan. Tapi begitu coba Tuhan berkati emas perak permata limpah, hatimu sama enggak melekat dengan Tuhan, sama seperti belum ada barang-barang itu. Ujian kan di situ. Kalau semuanya baik, semuanya memang kita enggak ada apa-apa, enggak masalah. Tapi begitu kita diberkati dan hatimu tidak geser, nah itu tahan uji itu di situ. Nah setelah dia jadi pencuri, rupanya nggak selesai grafiknya, ngedrop lagi jadi apa ini? Betrayer itu pengkhianat, lah kok tambah jatuh lagi. Setelah pengkhianat, sampai Alkitab menyebut dia dengan kata yang menurut saya mengerikan sekali. Son of perdition itu artinya anak kebinasaan. Itu kalau saya konversi dalam bahasa Jawa Semarang, orang iso dikandani, mati-mati nonang. Nah gitu loh. Saking gak bisa dikasih tahu lagi. Ada kan pernah ketemu enggak teman orang atau kenalan, ini kok gak bisa dikasih tahu lagi nih, mental semua nih. Yudas sudah tiba di titik itu. Dan bukannya Tuhan sengaja loh, Tuhan itu kan sayang dengan dia loh. Orang bilang dia ditentukan untuk binasa Pak. Well, apapun juga dia jiwa loh, betul ya? Yudas itu jiwa. Tapi perhatiin dulu nih, dia dipilih Tuhan, dia naik, dia ngedrop, itu pilihan tuh. Orang berbuat dosa itu kan pilihan kan, enggak dipaksa kok. Dan karena dia sudah jadi anak kebinasaan, enggak balik lagi, dia akhirnya bunuh diri di sini. Loh, Petrus juga sama, dia jatuh dalam dosa. Ngapain Petrus dosanya? Menyangkali Yesus. Ini saya kalau ngomong menyangkali itu hati-hati kok depan saya mbah-mbah, saya harus ganti karena menyangkali itu bahasa Indonesia pergi ke sungai ya kan, menyangkali, nah gitu loh. Orang yang nggak ngerti bahasa Indonesia bengong lihat maksudnya bahasa Jawa gitu ya. Dia nyangkal 3 kali loh teman-teman, diulang-ulang, dia juga jatuh dalam dosa tapi dia bertobat karena nih hatinya dijaga. Dia nggak sampai ngedrop ke bawah. Hati-hati. Ini pola Yudas ini bisa terjadi dalam hidup kita kalau sudah kita jatuh dan tidak mau balik lagi, itu ngedrop, gelundung makin ke bawah. Jatuh selalu ke bawah, tidak ke atas, betul kan ya? Itu loh. Polanya seperti itu. Jangan sampai kita tiba di titik itu. Nah, A.W. Tozer, seorang penulis dan hamba Tuhan dari Amerika, bagus sekali ngomong seperti ini. Yudas tuh sebetulnya nggak jahat, nggak terlalu jahat. Loh, ini kata-katanya nih unik. Dia sebetulnya hanya
orang biasa yang cinta akan uang. Cinta akan apa? Uang. Loh, setiap kita butuh duit gak? Ya butuh. Enggak ada, oh, Pak enggak butuh duit. Yang kubutuhkan Tuhan saja. Oke, besok enggak usah makan ya. Kalau lapar kau sembahlah Tuhan. Papi mau minum lah, kan butuhnya Tuhan, saya minumlah air Roh Kudus gitu. Loh, ini kita masih punya tubuh deh, cubit sakit loh. Kita ini kan trikotomi tuh, 3 bagian, roh, jiwa, dan tubuh. Tubuhnya butuh makan, masih butuh beli pakaian ya kan. Makanya bolong, masa mau ditempel-tempel pakai kertas kan enggak mungkin, beli. Nah kita beli pakaian, beli sayur, beli daging, beli apa, juga bayar listrik dan sebagainya. Pakai apa? Pakai doa puasa, papi. Kami akan dukung dalam doa dan pujian penyembahan. Itu bagus, terima kasih. Tapi doa juga butuh realnya, ya kayak gitu ya. Tapi begitu cinta akan uang, masalah. Karena Alkitab berkata, akar segala kejahatan cinta uang. Cinta lo ya, bukan butuh. Beda lah ya, butuh dan cinta itu betul. Cinta itu I cannot live without you. Nah, itu hidup tanpa dirimu. Nah, kayak gitu loh. Dan seperti orang yang mencintai uang, kebanyakannya dia tidak akan paham Kristus. Nah ini, sekarang ketemu masalahnya. Kenapa kok ketika Yudas lihat Maria mengurapi, ini minyak narwastu, ini minyak mahal. Dan sampai sekarang narwastu yang asli di India teman-teman, kalau pesen mahal banget itu. Ini otaknya jalan langsung 300 dinar. Ini cuan ini. Bisa tak buat invest, beli tanah begini atau bikin deposito begini. Kenapa kok disimpan Pak? Nah kalau dia belanja kan ketahuan ya kan. Dia simpan, jalan otaknya ini. Tapi dia pinter. Yang di otak dan di hati diolah lewat mulut, keluarnya apa? Berikan kepada orang-orang miskin. Pinter kan ya? Nah, Tuhan itu lihat, oh licik bocah ini. Dan tidak bisa dikasih tahu, son of perdition. Hati-hati teman-teman. Kalau Tuhan sudah terserah lu lah, wah itu final dah. Kalau teman-teman punya anak, punya saudara atau punya cucu dan sebagainya, pernah ngalami mesti ya. Ini dikasih tahu 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai ratusan ribuan kali, kan sudah bertahun-tahun kan melewati hari-harinya, tidak bisa mempan. Nanti muncul mantra terakhir, terserah kamu. Atau bahasa Jawanya sakarepmu. Waduh, kalau sudah kayak gitu ngeri, betul enggak? Teman-teman lebih milih ditegur sama orang tuanya atau dibiarin? Terserah lu. Saya pernah ketemu dengan beberapa orang tua yang dia sama anak atau cucunya sudah terserah. Kalau diterjemahan bahasa Indonesia, hidup-hiduplah, mati-matilah. Itu kan mengerikan sekali. Karena apa? Dinasihati sudah tidak bisa. Yudas tiba di titik itu karena dia cinta uang. Nah terus gimana Pak supaya kami enggak seperti itu? Saya kan enggak cinta uang. Tidak harus uang. Ada banyak hal yang bisa memikat hidup kita selain Tuhan. Yang pertama seperti ini. Yuk kita buka Mazmur 62. Pemazmur menulis seperti ini di Mazmur 62. Mazmur 62 ayat yang ke-11. Mazmur berapa? 62 ayat 11. Jadi teman-teman, tips saya ulang sekali lagi, kalau sering lupa ayat berapa, pasal berapa, ingat angkanya dulu. Otak kita membaca angka dulu ya. Mazmur 62. Kita lihat judulnya apa? Judul perikop dalam bahasa Indonesia itu? Perasaan tenang dekat Allah. Yang nulis siapa ini? Daud ya. Ini kan lirik lagu nih sebetulnya. Perasaan tenang dekat Allah. Kalau lagu awal itu sering dijadikan lagu untuk lirik pertamanya, dekat Allah saja aku tenang. Macam-macam versinya ya. Nah sekarang kita lihat ayat yang ke-11. Dalam bahasa Indonesia ayat 11. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Saya bacakan versi NLT. Don't make your living by extortion or put your hope in stealing, and your wealth increases and make it a center of your life. Kalau hartamu nambah, jangan jadikan itu pusat kehidupanmu. Berarti kalau nggak nambah kan nggak jadi pusat.
Sedangkan kita doanya makin hari makin berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Salah satu ekspresi Tuhan berkenan tuh ya, orang tua bapak yang wah ini anakku nih melakukan yang aku mau, aku suka. Nih kasih angpau kan kayak gitu ya. Itu sudah alamiah. Tapi ingat loh ya, kita nggak cari Tuhan untuk dapat berkatnya. Itu sama aja nyogok Tuhan. Oh supaya aku diberkati. No, Tuhan kita nggak main model gitu. Tapi itu otomatis alamiah. Begitu hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, itu berkat yang ngejar hidup kita. Amin. Bukan kita hidup ngejar berkat, tidak loh. Mazmur berkata, surely goodness and love will follow me all the days of my life. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Jadi diikutin wong Tuhan gembala kita, betul? Tapi Alkitab berkata, Daud nulis seperti ini. Orang yang sama yang nulis Mazmur 23, dia bilang gini, apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Loh, Yudas itu kan bukan hartanya dia. Wong itu barang kas kok, titipan kok. Tapi dia nambah, dia pikir, oh ini kan aku yang dipercayai Yesus. Hati yang melekat kepada situ. Begitu melekat, perhatiin teman-teman gampang kok. Kalau kita mau ngecek diri kita ya, apa yang paling kita sukai, hidup kita kan kita habiskan untuk itu. Ya, saya ulangi sekali lagi. Apa yang paling kita sukai, hidup kita kan kita habiskan ke situ. Waktu, perhatian, tenaga, energi, duit, semua dihabiskan ke situ. Hobi kita kan bisa macam-macam. Nah makanya kupingnya Yudas ini radarnya tajam. Begitu dengar seorang duit, wah ini minyak ini ya, 300 dinar ini. Gimana caranya ngomong ke guru ya, supaya ini bisa di stop. Lumayan ini minyak tak keruk-keruk lagi, dijual mungkin turun lah ya, 50% gak masalah. Alasannya kasih ke orang miskin. Karena ada cinta sama duit. Karena ada cinta dengan uang, semua yang berbau uang ini dia cepat nangkepnya. Karena saya melekat. Ya. Alkitab berkata, don't make it the center of your life. Kalau itu jadi pusat hidupmu, wah bahaya. Bahaya sekali. Dan saya berdoa, seperti lagu yang ditulis Kak Sidney Muede yang dinyanyiin Israel Houghton loh. Jesus, you are the center of my life. Center of it all. Pusat hidup kita tuh Tuhan. Kalau lagu itu gambarkan revolves around you, itu kayak orbit gitu loh. Tuhannya di tengah, kita ngelilingi. Nah kalau semuanya ngelilingi Tuhan, apapun yang kita kerjakan baliknya kepada Tuhan. Sekarang kita lanjutin lagi. If riches increase, set not your heart upon them. Ini versi King James bilang seperti ini. Kalau hartamu bertambah, saya ganti harta. Kalau kepercayaan yang Tuhan berikan pada kita bertambah. Kalau otoritas yang Tuhan berikan pada kita bertambah, jangan melekat ke berkatnya. Ingat lagu dulu yang Pak Niko itu loh, sering bikin ya. Berkat-Mu yang telah Kau berikan, gitu, sempat membuatku terpesona. Kan saya pernah protes ke Mami ini salah enggak nih Pak Niko nih, jangan-jangan bukan sempat tapi harusnya selalu membuatku terpesona. Pernah kita ganti ya waktu itu ya. Kemudian saya dengar Worship with Williar, sebuah channel punya Pak Williar Kaun tuh. Pak Williar nyembah pakai lagu itu. Kemudian beliau berhenti dan dia cerita, saudara-saudara, suatu hari saya nyembah, mimpin penyembahan di sebuah gereja di Jakarta pakai lagu ini. Kemudian seorang saudara datang dan protes juga ke saya. Pak, salah enggak lagunya? Masa berkat Tuhan kok sempat? Harusnya kan selalu. Pak William, oh iya bener ya. Coba tak tanya ke Pak Niko. Karena Pak Niko kan teman beliau, Insinyur Niko. Dalam sebuah kesempatan ketemu, beliau nanya, Pak Niko, ini liriknya apa ada yang keliru Pak? Pak Nikonya ketawa, Williar, kamu ngerti enggak? Memang betul sempat. Karena kalau selalu membuat kita terpesona, kita terpesonanya ke berkatnya, bukan ke yang memberi berkat. Betul ya? Jadi kalau sama berkat Tuhan ya boleh terpesona sebentar aja. Kalau enggak terpesona kan juga itu kan terlalu cuek gitu ya. Bagus Tuhan, keren. Tapi terus jangan lupa yang memberi berkat. Itu yang dimaksud jangan melekat pada pemberiannya, itu seperti itu. Ron Connolly nulis lagu bagus. I seek the giver not the gift. Aku cari yang memberi bukan pemberiannya. Kalau kita cari pemberiannya, cari kadonya mungkin dapat. Tapi habis dapat ya wes hilang lagi. Saya berdoa
semakin Tuhan berkati hidup kita dalam segala hal, kita tidak nempel ke berkatnya, tapi ke pemberi berkatnya. Amin. Oke. Seperti yang dikatakan The Message, jangan bikin itu pusat hidup kita. Kalau sudah seperti itu teman-teman, baru kita bisa nyanyi lagu yang tadi. Takkan pernah kubawa selain yang terbaik. Tahun 97 ada teman-teman dari Jakarta bikin band namanya Giving My Best. Sampai hari ini masih ada sisa-sisanya. Giving My Best itu tidak mungkin bisa kalau kita nggak cinta Tuhan. Amin. Orang kalau mencintai sesamanya, mencintai pasangannya itu nggak usah diminta, dia akan ngasih kok. Dan ngasih kan tidak harus selalu yang mewah dan mahal, tapi segenap hati. Bahasa kerennya memberi dengan cinta. Kayak gitu. Beda kan ya? Memberi sekadarnya dan memberi dengan cinta itu beda. Dia bisa sangat sederhana loh pemberiannya, tapi yang diberi dengan cinta itu beda sekali. Kita mulai sebuah klip nih teman-teman. Klip ini sebetulnya seorang sosok ini mau ngasih yang terbaik, tapi apa daya dia tidak punya apa-apa. Ya. Dia tidak punya apa-apa, lihat yang dia coba kerjakan. Yuk sama-sama kita tonton, yuk Tan. Rupert, Hubert, take your what's it off. Ini sebuah malam tahun baru. Mr. Bean ngundang temannya si Rupert dan Hubert. Dia mau bikin acara ganti tahun. Dia bikinkan topi dari koran, dikasih inisial R untuk Rupert, H untuk Hubert. Kemudian mereka duduk bertiga. Kemudian dia menyajikan sesuatu ya untuk dimakan, megang minuman, sama sepotong biskuit. Sedangkan temannya mau makan nggak bisa karena itu kan ranting pohon. Terus dia disuruh minum, nah yang dikasih minum itu minyak tanah. Dia tawarkan tapi tidak ada yang mau minum. Ya karena makan cuma sepotong kan masih lapar. Nah ini yang dia kerjakan. Dia ke dapur, ke pantry. Dia buka jendelanya di lantai 2, dia ambil ranting pohon. Itu ada makanan burung, dia tuang di situ untuk disajikan ke tamunya. Nah sementara temannya gelisah ya, karena dia tidak betah di situ, mereka muter jam itu supaya cepat mendekati tengah malam supaya segera pulang. Happy New Year! Doesn't time fly when you're enjoying yourself? Oh, I know. Go on. Should old acquaintance... Oh, does it... Something is less poor. Should old acquaintance meet about and never brought to mind? Should old acquaintance... Kedua temannya pura-pura ngantuk ya, mereka pamit mau pulang. Just get the knob. Good night. Goodbye, Bean. Good night. Thank you for coming. Pernah nonton ya itu kan klasik sekali. Cuman saya potong. Malam tahun baru Mr. Bean ngundang temennya. Mr. Bean itu kan autistik toh, nggak punya teman, tapi dia punya teman namanya Rupert dan Hubert. Dia panggil. Sudah tinggal beberapa menit temannya datang, dia ingat, loh aku nggak punya makanan ya. Dibuka dapurnya cuman ada kaleng biskuit isinya satu potong aja, satu lenjer kecil. Kemudian apa yang dia kerjakan?
karena dia di lantai 2 apartemennya, dia tarik ranting pohon, dipotong rantingnya, dicolekin ke selai. Nah, disusun satu-satu. Satu buat Rupert, satu buat Hubert. Terus siapin minumannya. Dituang, loh kok habis jus apelnya, cuman tinggal berapa mililiter. Akhirnya dicampur sama mungkin cuka apel atau cuka saya nggak ngerti, campur ya satu. Sudah disajikan ke temannya. Nah, ayo mari makan. Ya Bin ada ininya, biskuitnya dia makan, temannya kan nggak bisa makan ranting seperti itu. Dia taruh. Temannya sudah mikir gawat ini kalau di rumahnya Bin lama-lama kita suruh makan ranting, suruh minum cuka dan sebagainya. Kita putar aja jamnya supaya jam 12. Begitu diputar jam 12 ganti tahun ya kan. Mereka ngucapin main tadi ucapan selamat tahun baru bersama dengan bonekanya, pamit keluar. Padahal dibohongin tuh Binnya ya. Ketika dia tidur baru jam 12, itu lucu ceritanya. Kadang kan kita jadi Mr. Bean sama Tuhan. Kita gayanya mau kasih yang terbaik dengan Tuhan, tapi yang terbaik masih kita simpen buat kita sendiri. Ya biskuit, Tuhan kasih rantingnya aja. Teman-teman yang model kayak gitu enggak betah loh. Tuhan jadi tamu dalam hidup kita, pengennya yuk dan pulang dicepetin. Meskipun Tuhan tidak se ekstrim yang Rupert dan Hubert tadi. Tapi kalau kita mau bikin Tuhan betah dalam hidup kita, Tuhan tidak lihat sebanyak apa yang bisa kita beri. Tuhan punya segala sesuatu di semesta ini, betul? Tuhan tidak butuh duit kita, tidak butuh harta kita. Yang Tuhan mau hati kita berikan. Begitu segalanya kita berikan. Itu luar biasa. Sehingga apa yang dikatakan Amsal ini sangat enteng sekali. Yuk kita baca sama-sama Amsal sebelum kita selesai. Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Ayat ini sering dipakai untuk mereka atau hamba-hamba Tuhan sebelum sesi persembahan biasanya. Di TSL kan tidak pernah ada persembahan. Karena tiap hari kita mempersembahkan hidup kita pada Tuhan. Amin. Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Harta itu semua yang kita hasilkan. Energi yang kita hasilkan itu harta juga loh. Kita bisa bicara, harta enggak itu? Harta. Banyak orang nggak bisa ngomong, betul kan ya? Kita bisa bergerak, harta nggak itu? Harta. Banyak orang nggak bisa bergerak leluasa loh. Tapi kalau kekuatan kita, daya kita pakai dengan sia-sia, itu tidak memuliakan Tuhan. Begitu semua difokuskan God at the center of our lives, pusatnya ke Tuhan. Ini yang terjadi, berkatnya itu semua dilimpahkan dalam hidup kita. Amin. Makanya 24/7 ikut Tuhan. Semuanya diberikan ke Tuhan. Nah, saya ketemu tulisannya di sebuah media sosial. Ketika Tuhan memberkati engkau secara finansial, jangan tingkatkan pengeluaran kita atau standar hidup kita beli A, B, C, D. Ini cara mikir, ini orang dunia yang nulis. Tapi tingkatkan standar pemberianmu. Ngasihnya lebih banyak. Itu rahasianya sudah lama. Karena Pak Churchill, Perdana Menteri Inggris tahun 40-an tuh ya, pernah bilang gini, kita ya, membuat penghidupan ini dari apa yang kita dapatkan. Penghidupan itu artinya hari demi hari bisa hidup karena makan, minum ya. Itu dari yang kita dapatkan. We make a living by what we get. Tapi kita membuat kehidupan dari yang kita beri. We make a life by what we give. Jadi sebetulnya ini cara raja-raja zaman dulu. Kalau raja atau pangeran itu tangannya, punggungnya menghadap ke langit, telapaknya menghadap ke bawah, memberi. Tapi kalau rakyat jelata yang meminta-minta, telapak tangannya menghadap ke langit, punggungnya ke bawah untuk minta. Nanti kalau kita ke Semarang itu loh, bagian Simpang 5 masuk ke arah peleburan dekat Undip itu, nanti ada yang gini, Den minta belas kasihannya Den. Nah gitu deh. Itu dalam 5 menit sudah ada 5 orang ganti-ganti datang terus kayak gini nih. Lah kita mau yang begini atau yang begini? Memberkati atau diberkati? Ya dua-duanya Pak. Kita butuh begini sama Tuhan. Kalau udah begini mintanya sama siapa? Mintanya ke Tuhan. Begitu penuh hidup kita, bagi ke sekeliling kita.
lewat cara itu Tuhan dipermuliakan. Amin. Karena itu cara terbaik untuk membuat kita tidak ngelekat, nempel, terikat dengan yang ada dalam hidup kita. Begitu terikat, ingat grafiknya Yudas tadi loh. Apa yang kita cintai, itu kayak lagunya The Massive tuh, cinta ini membunuhku. Itu, cinta kedua ini membunuh kita. Kalau mencintai Tuhan, Tuhan tidak pernah membunuh kita. Yang dicintai selain Tuhan, tapi dunia membunuh kita. Sebelum kita selesai, yuk kita akan sama-sama berdiri, sama-sama memperkatakan firman, dan kita akan berdoa. Yuk kita sama-sama baca Mazmur 119 ayat 168. Dengan suara keras ya. 1, 2, 3. Mazmur 119 ayat 168. Aku berpegang pada titah-titahmu dan peringatan-peringatanmu, sebab seluruh hidupku terbuka di hadapanmu. Sekali lagi, Mazmur 119 ayat 168. Aku berpegang pada titah-titahmu dan peringatan-peringatanmu, sebab seluruh hidupku terbuka di hadapanmu. Amin. Yuk sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, untuk firman kebenaran yang hari ini kami dengar, biar tidak sekadar kami mendengarnya di indera pendengaran kami, tapi biar itu masuk, menembus sampai batin kami, mengubah hidup kami jadi tidak pernah sama lagi. Biar kami mengalami Tuhan masing-masing, bagaimana hidup kami limpah, sebab Engkau Tuhan ada dalam hidup kami. Engkau datang untuk memberikan kami hidup, dan hidup yang Engkau berikan adalah hidup yang berkelimpahan. Dan ketika kelimpahan itu datang, hidup kami tidak melekat padanya, tapi melekat hanya padamu saja. Hidup kami jadi saluran ajaib bagi dunia ini. Kami mengucap syukur, dimeteraikan firman kebenaran dalam hidup setiap umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang sangat diberkati sama-sama katakan amin. Silakan duduk dulu semuanya teman-teman. Ada beberapa pengumuman yang saya sampaikan. Mohon didoakan, Mami besok malam akan tindakannya. Jadi supaya semua berjalan dengan baik besok malam, karena harus melakukan tes dulu, karena ini teman-teman di ibu kota nilai COVID naik lagi. Jadi untuk tindakan harus tes PCR dan sebagainya, kita doakan hasilnya supaya baik. Amin ya. Dan kita juga berdoa untuk pasangan muda kita, Om Gunawan dan istri. Jadi pulang kapan Om? Belum jadi kan? Berarti tidak kita doakan minggu ini ya. Tak pikir pulang minggu ini. Jadi masih betah di sini Om Gunawan ya. Rencana juga mau pindah ke Semarang, jadi memboyong semuanya ke sini. Jadi berkat yang di sini, dan kita doakan untuk teman-teman semua yang proses pemulihan kesehatan. Ada 3 yang belum bisa vaksin karena memang kondisinya belum memungkinkan. Kita doakan supaya bisa vaksin sampai booster semua. Amin ya. Nah yuk kita sama-sama berdiri, kita tutup di dalam doa. Silakan Kak Mista. Kita akan
sudah Tuhan tetapkan dalam hidup kami, dinyatakan kemuliaan Tuhan dalam hidup kami. Sebab hidup kami tidak pernah sama lagi, tapi mengembang ke kanan ke kiri menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Sebab Engkau Tuhan yang sangat baik, Engkau Tuhan yang melimpahkan kasih karunia, damai sejahtera, sukacita abadi dalam kehidupan setiap kami. Kami terima anugerah terbaik dalam segala yang kami kerjakan. Hidup kami lekat pada Tuhan, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Ibadah kami selesai, dan ibadah yang sejati yang terus lekat pada hari Tuhan tidak pernah undur dalam kehidupan kami. Dari sekarang sampai Tuhan datang hingga kekekalan. Dimeteraikan semua yang terbaik yang Tuhan anugerahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang sangat diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Hari Minggu Tuhan Yesus memberkati.